Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Heng Ngantung lahir di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 1 Maret tahun 1921 meninggal di Jakarta, tanggal 12 Desember tahun 1991 pada umur 70 tahun. Putra dari pasangan Arnold Rory Ngantung dan Maria Magdalena Kalsun. Beliau adalah pelukis Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai tahun 1965. Ia adalah orang non-Muslim asal Manado, Sulawesi Utara pertama yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa, Sulawesi Utara tersebut lebih dulu menjabat wakil gubernur DKI Jakarta pada periode tahun 1960 sampai tahun 1964 dengan gubernurnya Sumarno. Heng menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sejak tanggal 27 Agustus tahun 1964 sampai tanggal 15 Juli tahun 1965. Sebagai pelukis. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Heng dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak. Heng Ngantung membuat karya lukisan, memanah dengan Bung Karno sebagai modelnya. Dua karya ini menjadi koleksi Bung Karno. Ia juga membuat sketsa tentang perundingan Linggarjati, perundingan Renville dan perundingan Kaliurang. Heng Ngantung menjadi salah satu pendiri Gelanggang Seniman Merdeka yang menghimpun kaum seniman angkatan 45, termasuk Hairil Anwar, Harudin MS, Mohtar Apin, Basuki Resobowo, Asrul Sani, dan lainnya. Pada Agustus tahun 1948, Heng Ngantung menggelar pameran di Gedung Taman Siswa Kemayoran dan Hotel Des Indes, Jakarta. Setelah itu, ia berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia meskipun sedang dalam situasi perang. Pada tahun-tahun 1955 sampai tahun 1958 Heng Ngantung tercatat sebagai pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok. Gubernur DKI. Sebelum diangkat menjadi gubernur, ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai deputi gubernur di bawah Sumarno. Saat itu banyak kalangan yang protes atas pengangkatan Heng Ngantung. Soekarno ingin agar Heng menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Dan Ngantung dinilainya memiliki bakat artistik. Salah satu pengalaman yang barangkali menarik adalah tatkala Presiden memanggilnya ke istana untuk mengatakan bahwa pohon-pohon di tepi jalan yang baru saja dilewati perlu dikurangi. Masalah pengemis yang merusak pemandangan Jakarta tak lepas dari perhatian Ngantung. Setelah tidak menjabat, Heng Ngantung tidak sekadar tinggal dalam kemiskinan hingga harus menjual rumah di pusat kota untuk pindah ke perkampungan. Derita Heng Ngantung terus menerpa karena nyaris buta oleh serangan penyakit mata dan dicap sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia tanpa pernah disidang, dipenjara, apalagi diadili hingga akhir hayatnya bulan Desember tahun 1991. Heng Ngantung hingga akhir hayatnya tinggal di gang sempit namun lahan rumahnya cukup luas di Jalan Waru, Cawang, Jakarta Timur. Kesetiaan Heng melukis terus berlanjut meski dia digerogoti penyakit jantung dan glaukoma yang membuat mata kanan buta dan mata kiri hanya berfungsi 30%. Pada akhir 1980-an, dia melukis dengan wajah nyaris melekat di kanvas dan harus dibantu kaca pembesar.